Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Latif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia dengan program studi Sistem Informasi. Dengan kelas SI401, NIM saya 220101010025. Kepada Bapak Ujo yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS, yaitu tentang mencari paper mengenai keamanan sistem informasi dengan paper yang saya ambil, yaitu dengan judul Analisis Forensik Terhadap Serangan DDoS Ping of Death pada Server. Yaitu paper ini ditulis oleh Muhammad Adam, Erik Irawadi Alwi, dan Ikhwan Anas. Isi dari latar belakang judul paper ini yaitu latar belakang dari penelitian ini adalah meningkatkan insiden serangan distributed denial of service DDoS yang dapat mengganggu ketersediaan layanan pada server. Serangan DDoS Ping of Death adalah salah satu jenis serangan yang memanfaatkan kelemahan dalam protokol ICMP dengan mengirimkan paket yang terlalu besar, menyebabkan buffer overload dan kegagalan sistem pada server target. Kemudian ada permasalahan umum dan khusus. Di sini dibahas tentang permasalahan umum dan permasalahan khususnya. Permasalahan umumnya yaitu meningkatkan frekuensi serangan DDoS yang mengancam kestabilan dan ketersediaan layanan pada server. Kemudian keterbatasan dalam deteksi dini dan respon terhadap serangan DDoS. Untuk permasalahan khususnya yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi sumber dan karakteristik serangan Ping of Death. Kemudian keterbatasan alat dan teknik forensik dalam menganalisis serangan DDoS Ping of Death. Kemudian tujuan atau outcome dari paper ini yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis forensik terhadap serangan DDoS Ping of Death pada server sehingga dapat memahami pola serangan, dampaknya pada sistem, serta teknik mitigasi yang dapat digunakan untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Outcome yang diharapkan adalah peningkatan kemampuan deteksi dan respon terhadap serangan DDoS serta pengembangan rekomendasi mitigasi serangan. Kemudian selanjutnya yaitu state of the art atau landasan metode exciting, yaitu metode exciting yang digunakan untuk mengatasi serangan DDoS ini termasuk penggunaan virtual intrusion detection, sistem IDS dan mendeteksi dan memblokir serangan. Kemudian analisis log server yang mengidentifikasi serangan yang mencurigakan, teknik blasting, threat limiting, dan mengurangi dampak serangan. Lalu keunggulan dari metode yang diusulkan ini yaitu keunggulan metode yang diusulkan itu yang pertama, penggunaan analisis forensik yang komprehensif untuk memahami karakteristik serangan Ping of Death, implementasi alat dan teknik forensik modern yang meningkatkan akurasi dan kecepatan untuk identifikasi serangan. Lalu pengembangan rekomendasi mitigasi yang spesifik berdasarkan hasil analisis. Lalu cara kerja dan implementasi metode ini yaitu ada empat implementasi dari metode ini, yaitu yang pertama pengumpulan data, di mana ini dilakukan di workshop. Di workshop ini yaitu mengumpulkan data dari log server jaringan yang terkena serangan menggunakan tools berbahasa TCP dalam. Tetapi di paper ini lebih membahas tentang workshop, dan kemudian selanjutnya analisis forensik menggunakan alat dan teknik forensik untuk menganalisis data dikumpulkan termasuk paket analisis workshop, log analisis dengan flow atau EL-Hashtag. Kemudian yang ketiga yaitu identifikasi pola serangan, mengidentifikasi pola serangan Ping of Death berdasarkan data yang dianalisis, menganalisis pola traffic ICMP yang mencurigakan dan paket dan ukuran paket. Kemudian yang keempat adalah pengembangan mitigasi, pengembangan rekomendasi untuk mitigasi serangan berdasarkan temuan analisis seperti penerapan threat limiting pada paket ICMP dan konfigurasi firewall yang lebih cepat. Lalu ada hasil dan implementasi dari metode ini, yaitu disajikan dalam bentuk grafik, tabel, dan hasil analisis yang menunjukkan dampak serangan Ping of Death pada server. Contoh hasil yang disajikan adalah grafik pada Excel menunjukkan serangan yang tinggi. Kemudian ada tabel menunjukkan perbandingan kinerja server sebelum, selama, dan setelah serangan. Dan yang ketiga, hasil analisis menunjukkan sumber dan pola serangan. Lalu hasil analisa datanya, yaitu hasil analisa data menunjukkan bahwa serangan Ping of Death menyebabkan peningkatan signifikan
pada transaksi CMP dan mengakibatkan penurunan kinerja server dan gratis. Parameter yang digunakan sebagai indikator keberhasilan meliputi jumlah paket ICMP yang diterima oleh server meningkat lebih tajam selama serangan, waktu respons server selama serangan menurun drastis, kemudian stabilitas dan ketersediaan layanan pada server berpengaruh negatif oleh serangan. Downturn yang sering terjadi ketika mengalami serangan ini, maka sebuah server akan mengalami down dan susah untuk menerima data dan akhirnya menjadi down. Kemudian kesimpulan dari versi ini yaitu hasil penerapan metode usulan adalah bahwa analisis forensik lebih mendalam terhadap serangan DDoS ping update memungkinkan identifikasi yang lebih akurat terhadap pola serangan dan dampaknya. Rekomendasi mitigasi yang dikembangkan berdasarkan analisis ini dapat membantu dalam pencegahan penanganan yang serupa di masa depan, meningkatkan keamanan kestabilan dari serangan DDoS ini. Tools yang digunakan dalam paper ini yaitu Wireshark, TCDAM, Splunk, dan Firewall. Untuk analisis paket jaringan mengidentifikasi paket ICMP yang mencurigakan. Jadi Wireshark ini digunakan untuk menganalisis pola serangan atau analisis jaringan serangan yang terjadi pada server. Kemudian TCDAM untuk mengumpulkan data jaringan menganalisis traffic secara rinci. Lalu ada Splunk atau stack analisis untuk mengidentifikasi pola serangan. Lalu Firewall dan IDS untuk mendeteksi lokasi serangan secara real-time. Jadi untuk di dalam paper ini menggunakan menggunakan dua tools, yaitu antara Wireshark dan Firewall IDS yang lebih diperdalam di dalam paper ini. Wireshark ini digunakan untuk menganalisis dan untuk melihat history ataupun traffic yang terjadi ketika server ini diserang. Kemudian adapun penggunaan Firewall ini digunakan untuk ketika terjadi serangan, maka Firewall ini berguna untuk memblokir, dan IDS juga berguna untuk menganalisis dan memblokir situs-situs yang setidaknya mengganggu server ini. Mungkin penjelasannya seperti ini. Deteksi dengan Wireshark, pengumpulan data mulai dengan pengumpulan lalu lintas jaringan menggunakan Wireshark mendeteksi anomali, lalu identifikasi lalu lintas tidak normal, yaitu mencari jumlah paket tinggi atau beberapa IP paket tertentu. Jadi paket itu dikirim dalam bentuk apa dan berapa. Kemudian analisis protokol ini digunakan untuk serangan seperti TCP, SCN, atau UDP fraud. Lalu penggunaan intrusive detection system atau biasa disebut dengan IDS. Network based IDS atau NIDS memantau seluruh jaringan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan mengirimkan peringatan. Lalu host based IDS memantau aktivitas dalam jaringan tertentu termasuk log live dan perubahan sistem. Kemudian yang ketiga, mitigasi dengan firewall. Pengintaran IP, blokir IP, pengintaran IP yang mencurigakan sebagai sumber serangan. Kemudian memfilter port, batasi port tertentu yang digunakan untuk serangan seperti port 80 atau 443. Rate limiting, batasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan oleh satu IP dalam waktu tertentu. Karena yang namanya DDoS itu mengirimkan paket sebanyak-banyaknya sehingga membuat server itu down. Maka dari itu penggunaan firewall dan IDS ini sangat berguna untuk memblokir semua serangan, dan Wireshark ini berguna untuk menganalisis serangannya. Maka dari itu untuk kedepannya mungkin bisa diterapkan di komputer masing-masing ataupun komputer kita sendiri, komputer perusahaan, agar kita terhindar dari yang namanya serangan DDoS ini. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang jelas ataupun materi yang tidak lengkap disampaikan di saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.